Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Yang kami hormati segenap pengurus madrasah, muallimin muallimat, segenap mustahik, terutama mustahik, anak-anak santri baru madrasah muallimin muallimat yang sekarang melaksanakan kegiatan orientasi atau ta'aruf perkenalan. Yang kami hormati segenap bapak-bapak, ibu-ibu wali santri yang mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan orientasi, serta kepada anak-anakku, para santri madrasah muallimin muallimat yang insya Allah selalu diberi kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menjalankan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah, diberi taufik hidayah oleh Allah sehingga bisa mengisi hari-hari kita dengan selalu berbuat yang baik, berbuat yang manfaat, terutama di masa-masa usia belajar. Mari kita isi hari-hari kita dengan memperbanyak ilmu, mendalami ilmu, ya, karena kunci keberhasilan letaknya adalah seberapa besar dia memiliki ilmu dan mau mengamalkan ilmunya. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu li kulli halin minal ahwali muqtahim. Para anak-anak peserta orientasi ta'aruf madrasah muallimin muallimat yang berbahagia, alhamdulillah setelah mengalami atau melaksanakan proses mulai dari pendaftaran, kemudian seleksi tes, kemudian ya hasil pengumuman, serta melanjutkan kepada tahap registrasi. Dan ternyata kalian adalah salah satu atau di antara orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir, ya, menjadi bagian dari pondok pesantren Sabilul Hasanah, dan khususnya di madrasah muallimin muallimat. Hal tersebut merupakan sesuatu yang harus kita syukuri, ya, karena banyak sekali, ya, saudara-saudara kita, teman-teman kita, ya, yang tidak diberi kesempatan untuk nyantri, untuk thalabul ilmi di pondok pesantren. Tetapi kalian diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mondok, untuk bisa mencari ilmu di pondok pesantren Sabilul Hasanah ini. Itu merupakan sebuah karunia Allah yang luar biasa. Karena
Allah berjanji di dalam hadis Rasulullah SAW, man salaka tariqan yatlubu fihi al-ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan di dalamnya dia bertujuan untuk mencari ilmu, terutama ilmu agama, ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, yang memang menginginkan kebaikan, maka Allah akan memberi kepahaman terhadap orang tersebut di dalam masalah agama. Nah, berarti ketika kita nanti, kalian nanti belajar bersama-sama, ya meskipun sementara ini belajarnya hanya lewat jaringan internet atau online, tetapi nantinya insya Allah ya kita selalu berdoa kepada Allah, kalian benar-benar akan bisa berkumpul hadir di tengah pondok pesantren Sabilul Hasanah. Berarti itu merupakan kehendak yang baik dari Allah untuk dijadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang baik, yang ditakdirkan baik, menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ya sebelum kita masuk dalam materi kita pada pagi menjelang siang, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Ubaidillah Lu'ai Ad-Dimsyiki. Ya, kebetulan saya di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, ya bagian dari jajaran kepengurusan Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Kemudian di Madrasah Mu'allimin Mu'allimat, saya diberi amanah untuk menjadi kepala Madrasah Mu'allimin Mu'allimat, yang mana itu sudah cukup lama, tapi yang namanya kita mengabdi, yang namanya kita berjuang, apalagi demi menegakkan agama Allah, maka tidak ada batasan masanya selagi kita mampu dan kita terus diberi amanah. Ya saya insya Allah ya tetap berusaha menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian domisili saya yaitu di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, menjadi bagian dari keluarga Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Ya, kemudian pengalaman pendidikan saya ya sama seperti kalian, yaitu saya berangkat dari pondok pesantren dulu ketika SD, ya di SD negeri di Palembang, kemudian SMP saya di Musilandas Banyuasin sambil merangkap untuk mengikuti kegiatan pondok pesantren Sabilul Hasanah. Baru kemudian saya melanjutkan studi atau belajar saya di pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Ya, selesai tahun 2003. Setelah 2003, saya melanjutkan belajar saya di Fakultas Syariah, ya UIN Raden Patah. Kalau dulu ya IAIN Raden Patah Palembang. Kemudian melanjutkan belajar lagi di UIN Yogyakarta, Sunan Kalijaga Yogyakarta. Alhamdulillah selesai S2-nya tahun 2010. Ya. Kemudian sekarang tengah-tengah kesibukan juga masih ya menyempatkan untuk belajar, menambah ilmu, ya menambah hal yang bisa bermanfaat bagi kita
yaitu saya masih mengambil studi S3 di program Pasca Sarjana UIN Raden Patah Palembang. Mohon doanya kepada anak-anak sekalian, ya semoga studi saya bisa segera selesai, ya diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiada lain, semuanya saya niatkan agar bisa ya dikembangkan, ya ditularkan kepada semua santri, semua pengurus keluarga Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Anak-anak santri peserta orientasi santri baru yang berbahagia, baiklah kita masuk dalam materi kita, yaitu metode belajar di Madrasah Muallimin Muallimat Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Sebelum kita masuk dalam pembahasan metode, terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu Madrasah Muallimin Muallimat dan mungkin sedikit latar belakang berdirinya Madrasah Muallimin Muallimat. Madrasah Muallimin Muallimat adalah sebuah lembaga di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang memiliki jenjang pendidikan selama 6 tahun. Diikuti mulai dari kelas 1, 2 sampai dengan kelas 6. Jenjang 6 tahun itu kita bagi dengan 2 tingkatan, yaitu kelas 1 sampai kelas 3 itu kita anggap sebagai jenjang setingkat dengan madrasah sanawiyah atau SMP, sedangkan kelas 4, 5, dan 6 itu kita anggap sebagai jenjang setingkat dengan madrasah aliyah atau SMA. Ya. Sehingga program yang harus diikuti ketika dia lulus SD, masuk ke Madrasah Muallimin Muallimat, dia harus menyelesaikan 6 tahun. Jadi masuk di kelas 1 dan nanti selesai di kelas 6. Namun untuk yang lulus SMP dan sudah memenuhi kriteria kelulusan seleksi atau tes, maka nanti akan duduk di kelas 3, di kelas 3 Madrasah Muallimin Muallimat, sehingga dia belum dianggap untuk masuk di jenjang SMA atau Madrasah Muallimin Muallimat, tetapi 1 tahun sebelumnya harus mengikuti program penyetaraan kemampuan atau SP, istilahnya kelas sekolah persiapan, yaitu 1 tahunnya SP, nanti baru 3 tahun berikutnya dia di tingkat jenjang madrasah aliyah atau SMA. Nah, kemudian untuk kurikulum atau pembelajaran di Madrasah Muallimin Muallimat itu untuk muatan pelajaran, karena Madrasah Muallimin Muallimat ini harapannya para siswanya, para peserta didiknya dan lulusannya mampu menguasai ilmu-ilmu agama, menguasai kitab-kitab warisan ulama-ulama salafus soleh. Oleh karena itu, untuk pembelajarannya atau pelajarannya kita atur yaitu lebih dominan menggunakan materi-materi atau sumber-sumber ilmu langsung dalam bahasa Arab atau yang lebih familiar kita kenal dengan kitab kuning. Jadi nanti belajarnya lebih banyak kalian untuk ngaji kitab kuning, mulai dari ilmu alatnya. Ilmu alat itu ilmu untuk supaya bisa membaca kitab, nahwu, shorob, bahasa Arab,
Kemudian ada qawaidul i'lal, nah itu ilmu alat. Kemudian ditambah dengan materi tafsir, hadis, ya. Kemudian materi lagi yang pokok fikih, tauhid, tajwid, ya. Ya, kalau ke kelas yang atas ada mantik, ada balaghah, ada ulumul hadis, ada ulumul Quran. Jadi memang itu ilmu-ilmu yang harus dimiliki oleh kader-kader ulama, sebagaimana visi dari madrasah muallimin muallimat adalah mencetak kader ulama yang berwawasan luas dan berakhlakul karimah, mengikuti paham ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi itu tujuan kalian nanti. Diharapkan dengan segala ikhtiar usaha kalian akan bisa, ya, yang penting dengan niat yang kuat, tekun belajar apa, yaitu menjadi seorang ulama, ya, ulama, ya, yang punya wawasan ilmu agama yang luas, ya. Kemudian bisa membaca sumber-sumber ilmu, kitab-kitab, ya, seperti yang ada di kanan kiri saya ini, ya. Kemudian ya mampu menjadi teladan, karena ulama itu bukan orang yang berilmu saja. Al-ulama al-alim wal-amil. Ulama itu adalah orang yang berilmu, ya, ilmu agamanya matang, ya, tetapi juga dituntut untuk amil, dia mampu mengamalkan ilmunya tersebut. Makanya nanti di madrasah muallimin muallimat, selain dia menerima ilmu, ya, anak-anak juga akan dilatih. Kalian akan dilatih untuk mengamalkan ilmunya. Itu ubudiyahnya, ibadahnya, kemudian ya akhlaknya, seperti itu. Jadi kalau kita kalkulasi, pelajaran di madrasah muallimin muallimat itu lebih banyak agamanya. Ya, lebih banyak agamanya. Berbeda dengan seperti pendidikan umum atau madrasah sanawiyah aliyah, ya. Ya, kalau seperti pendidikan umum kan pendidikan agama cuman PAI, pendidikan agama Islam. Itu dalam seminggu cuman 2 jam pelajaran. Ya. Ya, kalau di madrasah sanawiyah aliyah agamanya juga banyak, tapi dia tidak lebih dari pelajaran-pelajaran umumnya. Ya. Mungkin ya bisa dikatakan ya 50% agama, 50% umum. Tetapi kalau di madrasah muallimin muallimat bisa dikatakan 80-90 itu agama. Sedangkan yang 20%-nya itu adalah untuk materi-materi umum, ala kadarnya saja. Supaya apa? Supaya anak-anak memang punya pengetahuan secara umum, dan juga itu sebagai modal untuk bisa mengikuti ujian nasional. Jadi meskipun nanti kita belajar kitab agama, tapi nanti kita juga bisa ikut kalau memang ada ujian nasional, ya. Ya, karena apa, informasinya ke depan katanya mau dihilangkan ujian nasional. Itu. Nah, pelajaran umumnya itu ya yang pokok matematika, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya. Apalagi IPA mungkin hanya 4 pelajaran. 3 atau 4 pelajaran, ya. Itu. Jadi tanda bukti kelulusan di madrasah muallimin muallimat yang pertama nanti akan mendapatkan ijazah. Kalau sudah menyelesaikan di kelas 6 akan mendapatkan ijazah muallimin muallimat, dan juga karena dia sudah mengikuti ujian nasional maka dia juga akan mendapatkan ijazah madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Nah itu gambaran tentang madrasah muallimin muallimat. Kemudian sedikit latar belakangnya mengapa kok muncul madrasah muallimin muallimat. Berawal dari ya keinginan
para pengurus termasuk juga Romo Yai selaku pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Sabil Hasanah, agar di antara para santri itu benar-benar ada orang atau anak yang memang menguasai ilmu-ilmu agama, menguasai kitab kuning, mampu membahas kitab kuning, tafahumul kutub, bahtul masail. Nah, pada masa sebelum adanya Madrasah Muallimin Muallimat, berhubung kegiatannya itu lebih didominasi oleh pendidikan formal dengan pelajaran-pelajaran kurikulum dari Departemen Pendidikan dan juga kurikulum dari Kementerian Agama. Akhirnya kemampuan anak itu lebih cenderung kepada kemampuan kurikulum formal Sehingga ketika kita mau mengajak anak untuk lebih perhatian kepada urusan kitab-kitab kuning, urusan bahasa Arab, agaknya kurang diminati. Kenapa? Karena mereka sudah terporsir dengan materi-materi kurikulum umum tadi. Akhirnya salah satunya digagaslah sebuah ide untuk membuat lembaga Madrasah Muallimin Muallimat yang lebih berfokus kepada kajian kitab kuning. Nah, berdirinya Madrasah Muallimin Muallimat itu yaitu pada tahun 2019 2019 berdiri, mulai beroperasi, dan sekarang berarti sudah berusia kurang lebih 11 tahun Tuh. Dan alhamdulillah tiap tahun kita bisa meluluskan anak. Kemarin sudah angkatan yang ke-7 kalau nggak salah. Angkatan yang ke-7, dan alhamdulillah dengan hadirnya Madrasah Muallimin Muallimat kita bisa menjadi salah satu pondok yang berhasil meraih beasiswa Ma'had Ali terbanyak. Tahun ini kita ada 6 anak yang mendapatkan beasiswa sehingga bisa melanjutkan ke Ma'had Ali. Ma'had Ali itu adalah jenjang pendidikan perguruan tinggi, tetapi konsentrasi atau studinya adalah penguasaan kitab-kitab kuning, mulai dari jurusan tafsir, ada jurusan hadis, ada jurusan fikih dan usul fikih. Nah, itu mendalaminya di tingkat perguruan tinggi yang namanya Ma'had Ali. Dan alhamdulillah ada 6 anak kita pada tahun ini diberi kesempatan bisa masuk dalam program beasiswa itu dan lulus dan beasiswa tanpa biaya sama sekali, bahkan setiap bulan pun akan menerima uang living cost, uang bantuan buku dan lain-lainnya. Itu ada 6 orang, 2 yaitu di Ma'had Ali Babakan Ciwaringin Cirebon, ini jurusannya fikih. Kemudian 1 di Ma'had Ali Tebu Ireng Jombang, ini jurusannya adalah hadis. Kemudian 1 di Ma'had Ali Situbondo Jawa Timur, ini jurusannya fikih dan usul fikih. Dan 2 di Ma'had Ali Sengkang Sulawesi Selatan atau Makassar. Nah, ini jurusannya Al-Quran dan Ulumul Quran, tafsir dan ulumut tafsir. Nah, itu. Jadi ada 6 orang anak, alhamdulillah. Semuanya ada 5 orang itu adalah lulusan dari Madrasah Muallimin Muallimat. Nah, harapannya ke depan mungkin bisa lebih banyak lagi, dan mohon doanya, dan mudah-mudahan pondok pesantren kita juga bisa merintis berdirinya
Ma'had Ali Sabilul Hasanah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, para santri baru, para peserta orientasi. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kalian ikuti di Madrasah Mu'allimin Mu'allimat. Yang kita merupakan bagian dari Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Sehingga untuk kesehari-hariannya kegiatan pondok tetap kita ikuti ya dengan mengikuti aturan dan juga jadwal sebagaimana yang ditetapkan oleh Pondok Kepengasuhan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Diawali mungkin secara teratur, tiap hari kita bangun pagi jam 4 untuk melaksanakan sholat tahajud, bahkan setengah 4. Ya, ini merupakan bagian program dari Madrasah Mu'allim Mu'allimat. Ya, santrinya diharapkan untuk bangun jam setengah 4 atau jam 4 untuk melaksanakan sholat tahajud. Ya, nanti ada kakak-kakak pengurus OSIM. OSIM itu pengurus OSISnya, OSIS Madrasah Mu'allimin Mu'allimat, yang akan ya bergerak untuk mengerahkan anak-anak untuk bangun sholat tahajud. Ya. Setelah tahajud nanti sholat subuh berjamaah, ya yang putra di masjid, yang putri nanti di aula tempat atau di aula atau di musolahnya. Ya, setelah subuh nanti ada kegiatan dari pondok yaitu tadarus Al-Quran, pengajian Al-Quran. Setelah itu dilanjutkan dengan ya bersih-bersih asrama, ro'an, dan juga persiapan ya untuk masuk di pendidikan formal Madrasah Mu'allimin Mu'allimat. Diawali pada jam 7.30, itu merupakan awal atau bel masuk sekolah di Madrasah Mu'allimin Mu'allimat. Dan kemudian berlangsung pembelajaran di kelas ya, dengan dibagi jam seperti biasa layaknya pendidikan formal, yaitu sampai sekitar jam 1. Jadi pembelajaran formal KBM, ya kegiatan belajar mengajar itu diawali setengah 8 sampai dengan jam 1. Ya. Tetapi di jam istirahat sekitar jam 10 sampai jam 11 kurang, ya setengah 11 lebih, itu kita ada program kegiatan yaitu sholat duha. Jadi anak-anak nanti diharapkan pada jam istirahat itu, sebelum nanti istirahat, mungkin ada yang mau belanja, ada yang mau jajan, maka diwajibkan terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat duha. Nanti akan dipimpin oleh ya pembimbing-pembimbing dari para santri. Selanjutnya setelah pulang jam 1, kalian akan ya istirahat, sholat, makan. Itu sholat zuhur, kemudian makan. Kemudian pada pukul 3, jam 3 atau jam 15 sore, kalian akan mengikuti kegiatan eskul ya yang terjadwal, ya mulai dari kegiatan hadroh sholawat, kemudian kegiatan ya musyawarah belajar, kemudian kegiatan lalaran itu apa? Yang membaca bareng hafalan, muhafadhoh, kemudian kegiatan khitobah, tilawah. Nah itu Madrasah Mu'allimin Mu'allimat menyelenggarakan pada pukul 15 sampai 16 jam 4.
Nah, pada pukul 16 atau jam 4 itu nanti baru sholat asar berjamaah. Istirahat sebentar sebagai jeda waktu. Nanti pada pukul 17 jam 5 sore kalian mendapat bimbingan materi kitab khusus dari guru-guru, dari para asatid wal ustadzat, yaitu pengajian kitab kuning. Ya, dengan terjadwal dan terklasifikasi berdasarkan kelasnya masing-masing. Ya, yang kelas 1 mungkin yang awal ya praktek ubudiyah atau pasolatan. Kemudian yang kelas 2 nanti sudah masuk materi kitab kuning berupa kitab ya mabadi' fikih, atau kemudian yang kelas 3 sudah masuk ke kitab yang lebih besar lagi. Nah, itu ya. Dan itu sebagian nanti juga ada materi-materi sebagai penambah dari materi yang ada di kelasnya yang belum mencapai targetnya. Kemudian sampai menjelang maghrib, makan, setelah makan, kemudian persiapan sholat maghrib. Sholat maghrib selesai, nanti kegiatan, kalau ini jamnya normal, yaitu kegiatan bimbingan Al-Quran qiraati. Ya, karena metode Al-Quran yang kita laksanakan di Pondok Pesantren Sabil Hasanah yaitu menggunakan metode qiraati. Sampai sholat isya, setelah sholat isya, kemudian di malam hari setelah sholat isya kalian akan mendapat bimbingan khusus dari mustahik atau wali kelas. Ya, mustahik atau wali kelas sebagai penambah materi kekurangan-kekurangan pada jam-jam formal dan juga bimbingan-bimbingan yang berkaitan dengan membaca kitab kuning. Ya. Di malam Senin nanti ada kegiatan sorogan. Sorogan itu ya kegiatan membaca kitab kuning. Jadi dalam metode pendidikan pembelajaran kitab itu ada 3. Ya, yang pertama bandongan. Bandongan itu ya guru membaca, murid mengartikan, mendengar dan mengartikan. Kemudian ada sorogan. Sorogan itu murid membaca, guru cuma mendengar. Jadi nanti ada 1 minggu sekali kegiatan sorogan. Kalian yang suruh membaca kitab, guru cuma mendengarkan dan mengoreksi kesalahan-kesalahannya. Bahkan nanti ada sistem tanya jawab berkaitan dengan ilmu nahwu dan sorofnya. Ya, kemudian ada metode kilatan. Metode kilatan ini metode yang cepat, membaca kitab dengan cepat karena targetnya harus khatam. Nah, ini dilakukan pada bulan Ramadan biasanya. Nah, itu kegiatan di Madrasah Mu'alimin. Kemudian di malam hari jam 10 maksimal kalian sudah harus untuk istirahat. Ya, jam 10 atau 10.30 sudah masuk asrama untuk istirahat karena ya besok harus melanjutkan aktivitas, yaitu bangun sholat tahajud. Nah, itulah gambaran secara teratur kegiatan di Madrasah Mu'alimin Mu'alimat dan juga akan bergabung dengan kegiatan-kegiatan di kepengasuhan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Ya. Oleh karena itu, ya, dengan begitu bermacam-macamnya kegiatan, begitu banyaknya aktivitas, ya, diharapkan anak-anakku untuk benar-benar ya menguatkan semangatnya, ya, menguatkan niatnya. Bahwasanya kalian di Pondok Pesantren Sabil Hasanah ini, di Madrasah Mu'alimin Mu'alimat ini benar-benar ingin mendalami ilmu-ilmu agama. Ya, kita di madrasah dan juga di pondok sudah menyiapkan ya fasilitas, menyiapkan kegiatan, menjadwal kegiatan. Ya, tinggal yang kita harapkan dari semua
siswa atau semua santri untuk benar-benar mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau dibilang padat, ya padat, tetapi ya bukan berarti tidak ada jam refreshing, ada ya. Di hari Minggu sore nanti ada kegiatan ya free, kita tidak ngaji kalau Minggu sore, kemudian Jumat mulai pagi sampai sore itu memang free untuk kegiatan pribadi masing-masing santri. Jadi ketika kegiatan kosong, free, atau bukan dibilang libur ya, kalau libur nanti pulang jadinya. Jadi bukan libur, free, kosong ya. Manfaatkanlah untuk refreshing dengan teman-teman, apa ya, olahraga atau main. Ya, tetapi ketika kegiatan aktif belajar, nah ini tolong diikuti dengan serius, diikuti dengan fokus perhatiannya untuk menerima pelajaran. Nah, itu. Kemudian untuk metode belajar, ya, metode belajar yang dilakukan di madrasah mu'allimin mu'allimat, yaitu yang pertama, ya nanti bisa dicatat sedikit-sedikit ya. Tuh nanti kalau ada pertanyaan monggo silakan dikirim lewat grup atau lewat komentar Facebook ini ya. Kalau ada pertanyaan. Tuh. Jadi metode belajar yang akan dilakukan, yang harus kalian lakukan di madrasah mu'allimin mu'allimat, yang pertama, lakukanlah apa yang menjadi perintah instruksi dari segenap dewan ustadz, guru, dan wali kelas kalian. Ya, ini juga mencerminkan sifat seorang santri harus tunduk patuh sam'an wa ta'atan kepada guru. Nah, itu. Ya, nanti kalau diperintah menulis ya menulis, ya kalau diperintah untuk menghafal ya menghafal, ya itu. Karena nanti setiap kegiatan pasti ada ya penanggung jawab, baik itu dari dewan guru maupun dari para pembimbing yang lainnya. Yang kedua, perbanyaklah untuk membaca Al-Quran dan bahasa-bahasa Arab, ya, agar dalam menjalani pembelajaran ya kalian tidak canggung lagi, tidak kaget lagi, karena sudah terbiasa dengan kalam Arab, ya kalam Arab, ya bahasa Arab. Jadi banyak baca Quran, ya kemudian baca apa lagi, ya mungkin maulid, yang biasa baca Barzanji, Diba. Nah itu untuk melancarkan membaca tulisan Arab. Selain itu juga nanti di kelas akan dilatih ya cara membaca kitab. Kemudian pada tahap-tahap awal di jenjang-jenjang kelas 1, kelas 2, maka akan memperbanyak menulis. Ya, karena apa? Karena rata-rata ketika di SD atau di SMP, ya, kalian jarang menulis Arab. Yang sering kalian tulis itu Latin kan? Tulisan Indonesia. Tetapi kalau di madrasah mu'allimin mu'allimat, tulisan Latin itu bisa dibilang ya jarang sekali. Yang lebih banyak kita akan menulis bahasa Arab, baik tulisan huruf-huruf Arab benar atau tulisan pego. Ya. Oleh karena itu nanti di kelas 1 ya kitab, misalnya ada kitab ini kalian miliki di kelas 1, tetapi setiap belajar kalian terlebih dahulu harus menyalin di buku tulisan Arabnya ini dengan diberi jarak.
jaraknya mungkin 2 baris, 2 baris, 2 baris. Ini tapi terlebih dahulu sebelum gurunya masuk, kalian harus menyalin dulu di buku. Misalnya 2 halaman salin. Nah, itu. Baru kemudian guru mengkoreksi sudah disalin belum. Setelah dikoreksi, dia sudah punya salinan kitab, maka baru akan dimaknai. Nah, ini maknai kitab. Maknai kitab itu yang tulisannya yang ada di bawahnya ini. Nah, ini Arabnya, ini maknanya. Maknanya ini menggunakan tulisan Arab pegu. Tulisan Arab, tapi bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Ya, nanti ada pelajaran khususnya yang akan kalian dapatkan. Ya, bagaimana cara nulis pegu? Nah, itu huruf A pakai alif, B pakai ba, C pakai jim misalnya, D pakai dal. Nah, itu akan dilatih. Nah, kalau kita sering nulis, insya Allah semakin sering nulis akan semakin enteng tangannya, jarinya, dan juga semakin sering nulis akan semakin bagus tulisannya. Ya. Makanya itu di kelas 1 nanti akan memperbanyak menulis. Ya. Tidak boleh mengartikan langsung di dalam kitabnya. Terlebih dahulu harus menyalin di dalam buku tulis. Itu. Kemudian metode yang berikutnya, kalian harus banyak menghafal. Menghafal. Ya. Apa saja yang harus dihafal? Nah, menghafalnya kita bukan menghafal Al-Quran. Nah, kalau menghafal Al-Quran nanti bisa ikut program tahfidz bagi yang mampu. Tetapi yang kita hafal di madrasah mu'allim-mu'allimat adalah materi-materi kitab tertentu. Ya, yang pertama Aqidatul Awam, kemudian akhlak berupa kitab Al-Ala, kemudian tasyrif. Tasyrif itu ya ilmu sorof itu, kemudian Imriti, kemudian Alfiyah yang 1000 nazom itu. Nah, itu akan kalian hafal dan merupakan syarat setiap semester untuk bisa mengikuti ujian. Kalau belum selesai hafalannya, setorannya, maka belum boleh untuk mengikuti ujian semester. Makanya mulai sekarang dilatih untuk menghafal. Ya, sering baca. Nah, kalau sudah sering dibaca berulang kali, insya Allah lama-lama akan mudah dihafal. Itu. Kemudian kalian juga harus mutola'ah. Ya, jadi metode berikutnya yang perlu kita lakukan ketika belajar itu mutola'ah. Mutola'ah itu mengulangi pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru dengan dibaca lagi, ya, dicatat yang penting-penting yang ada dalam ingatan kita. Nah, itu misalnya tadi pagi kita menerima ilmu penjelasan tentang tajwid. Tajwidnya bab nun mati dan sukun. Nah, di kitab sudah dimaknai, kemudian ada catatan-catatannya sudah ditulis. Maka ketika saat di asrama atau saat ya istirahat, ya mungkin di jam-jam yang sambil menunggu guru datang, ya kita baca lagi itu kitab itu di mutola'ah. Baca lagi pelajaran yang sudah-sudah itu dibaca kembali. Nah, inilah metode yang sangat penting yang perlu kalian laksanakan nanti ketika belajar di pondok. Tuh, bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu mengatakan ya belajar 1 kali mutola'ahnya 10 kali. Menerima pelajaran 1 kali mutola'ahnya bisa 10 kali. Bahkan yang kemarin, yang 2 hari kemarin tetap di mutola'ah. Kemarin mutola'ahnya 10 kali,
Yang kemarin lagi, yang 2 harinya kemarin mutola'ah 9 kali, yang kemarinnya lagi mutola'ahnya 8 kali. Seperti itu kalau anjuran dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Sehingga ilmu itu bukan cuma dalam tulisan buku kitab saja, tetapi ilmu itu memang dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kalau ditanya orang, kita nggak perlu lagi buka buku, nggak buka kitab, tetapi sudah ada dalam pikiran kita. Kalau dibutuhkan, tinggal kita sampaikan, karena sudah ada dalam hati kita. Semakin sering mutola'ah, maka semakin tertanam dalam pikiran dan hati kita. Nah itu, jadi mutola'ah itu sangat penting sekali. Bahkan keberhasilan ya guru-guru kita, ulama-ulama kita, yaitu mereka luar biasa dalam mutola'ah. Mutola'ah itu mengulangi lagi ilmunya, membaca lagi ilmunya, yaitu ya. Bahkan bila perlu ketika menemukan kesulitan, dia bertanya kepada gurunya atau dia mencari sumber yang lebih luas lagi. Wah, inilah kehebatan dari mutola'ah ya. Selanjutnya kalian akan juga nanti di kelas-kelas atas, kelas 3, 4, 5 itu akan mulai mengikuti kegiatan yang namanya musyawarah dan bahsul kutub ya, bahsul masail atau bahsul kutub. Ya musyawarah itu ya diskusi, misalnya diskusi di kelas atau diskusi di madrasah. Nah, itu membahas sebuah masalah yang masalah itu muncul dari kitab. Misalnya ada nanti petugasnya satu orang membaca kitab, nanti ada yang menjelaskan, kemudian nanti ada yang bertanya tentang penjelasan dari kitab tersebut. Nah, bertanya itulah nanti akan dicarikan jawabannya dengan dari usulan atau dari jawaban-jawaban peserta musyawarah itu. Nah, sama seperti bahsul masail, nanti juga akan mengikuti kegiatan bahsul masail. Ya, ada masalah dan kita akan mencari jawabannya dari sumber-sumber kitab. Ya, misalnya ada masalah bagaimana sholat dengan menggunakan masker misalnya. Hukumnya apa misalnya, dicari. Nah, nyarinya itu ya bukan cuman pakai dalil akal tapi juga harus ada sumbernya. Sumbernya dari kitab-kitab itu, kitab fikih, dari kitab fikih ya Al-Madzahibul Arba'ah, dari fikih Tukhfatul Muhtaj, dari I'anatut Talibin. Nah, itu semua kitab-kitab banyak sekali ya. Nah, itu harapan kita, harapan kami, kalian ke depan ya orang-orang yang memang sanggup ya membaca sumber-sumber ilmu agama itu, sumber-sumber Islam itu, membaca kitab kuning dan juga menguasainya. Nah, itu. Jadi kurasa itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan metode pembelajaran di madrasah muallimin muallimat, yang intinya lakukanlah apa yang nanti akan kalian terima, apa yang akan menjadi kegiatan kalian yang diinstruksikan oleh pengurus, oleh ustadz, oleh pembimbing dengan semangat. Lakukanlah dengan semangat, sam'an wa ta'atan, ya sami'na wa ata'na. Tiada lain niatan kalian adalah thalabul ilmi, mencari ilmu, dan mencari ilmu harus diiringi dengan akhlak yang baik, dengan ketaatan. Ya, taat sama siapa? Ya taat sama guru-guru kalian, ustadz dan ustadzah kalian, termasuk pengurus juga. Pengurus adalah bagian dari perpanjangan tangan guru-guru kalian. Jadi kalau taat
patuh, tunduk, ilmu akan kita peroleh dan keberkahan pun akan mengalir. Ya, dengan catatan tunduknya kepada hal yang tidak mengandung maksiat atau dosa. Tapi insya Allah semua guru-guru kita, saya yakin semua guru-guru kita, apa yang mereka berikan, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka instruksikan adalah dalam hal-hal kebaikan. Ya, tidak ada dalam hal-hal yang dosa, maksiat, tidak ada. Itu. Jadi sam'an wa ta'atan, ya tujuan kita mencari ilmu dan mengharapkan barokah. Itu saja mungkin dari saya. Terakhir ya kita baca Fatihah ya 1 kali, kita niatkan untuk Romo Yai Kiai Haji Muhammad Muddaris SM yang saat ini masih dalam kondisi sakit. Ya, mohon doanya, Fatihahnya, semoga Allah memberi kekuatan, kesabaran, keikhlasan kepada beliau, diberi umur yang panjang, barokah, ya, fid dini wad dunya wal akhirah, diberi kesehatan, kesembuhan zahiran wa batinan. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang nanya? Oh ya, ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana dengan santri yang mau kuliah dengan jurusan yang mata pelajarannya lebih ke umum, contohnya dokter? Apakah akan ada pelajaran tambahan untuk santri tersebut? Mohon penjelasannya Ustadz. Nah, itu dari Naswa Angelita ya. Jadi langsung saya tanggapi. Masalah kuliah, memang kita akan menerima ijazah 2. Ijazah mu'alimin mu'alimat dan ijazah madrasah aliyah. Tetapi jurusan yang diambil di madrasah mu'alim mu'alimat yaitu jurusan IPS. Terus, nah sehingga kalau menempuh kuliah di jurusan-jurusan umum, maka dia lebih ke arah pendidikan sosial seperti jurusan ekonomi, kemudian sospol, bahasa, ya hukum, nah itu. Tetapi kalau kedokteran, ya sebenarnya sih kalau sekarang itu sudah tidak ada dikotomi, tidak ada pembedaan antara IPA IPS ya kedokteran itu. Yang penting kalau dia mampu ya monggo itu kalau sekarang. Tetapi memang rata-rata yang diprioritaskan itu adalah yang IPA, jurusan IPA. Ya karena ada muatan pelajaran biologi, fisika, kimia itu kalau dalam IPA kan. Sehingga inilah yang lebih berpeluang untuk masuk di kedokteran. Nah, itu. Nah, ya kalau saran saya ya sebenarnya kedokteran pun kan sudah banyak ada SKM ya. SKM itu seperti kesehatan masyarakat. Nah, itu juga bisa ditempuh oleh untuk yang jurusan IPS. Jadi mu'alimin mu'alimat ya bisa saja asalkan memang punya kemampuan, punya ilmu pendukungnya. Nah, pendukungnya ini dapat dari mana? Berarti dia harus belajar dengan tekun, cari sendiri ya. Nah, itu. Atau kalau memang itu jurusan kedokteran, tetapi kalau jurusan yang lain insya Allah lebih mudah. Ya. Dan rata-rata ada di antara anak-anak itu yang
jurusan ekonomi ada, yang dari muallim-muallimat ada yang arsitektur bahkan ada itu, kemudian hukum ada, bahasa Inggris juga ada. Nah itu tuh, apalagi yang untuk seperti UIN ya, jurusan agama ya, insya Allah kalau yang dari muallimin muallimat ini pasti akan ya menguasai tentang agama itu, bahasa Arab apalagi ya. Tuh, tapi kalau kedokteran memang lebih diprioritaskan untuk yang jurusan IPA. Sedangkan IPA tidak dipilih oleh anak-anak di madrasah muallimin muallimat, itu lebih fokusnya pendidikan untuk jurusan IPA itu di madrasah aliyah. Tuh. Jadi untuk madrasah muallimin muallimat ya boleh kuliah, jurusan umum pun bisa. Ya, tetapi ada standar-standar yang harus dimilikinya. Namun harapan kita ya karena visi kita itu kader ulama tadi ya, kader ulama, al-ulama warasatul anbiya ya. Harapannya para anak-anak lulusan muallimin muallimat ini ya lebih ke arah mendalami agama, kedokteran, tapi kedokteran dari sisi agama, kitab kuningnya misalnya, mendalaminya dari sisi situnya misalnya. Ya. Rasa itu saja. Ada lagi? Banyak. Ada banyak pertanyaan rupanya ya. Ada lagi pertanyaan. Apa saja yang harus dipelajari dan untuk hari Minggu libur apa tidak? Untuk kelas 1 apa saja yang harus dipelajari dan untuk hari Minggu libur apa tidak? Tuh. Dari Muhammad Rizky Putra ya. Jadi langsung saya jawab. Untuk kelas 1 yang dipelajari nanti ada beberapa materi, mulai dari Al-Qur'an tajwid, tauhid, kemudian nahwu, shorof, kemudian nulis Arab pigu, kemudian ada khot kaligrafi, fikih, tauhid ya. Jadi ada 10 pelajaran lebih ya, 10 lah kira-kira. Nah itu semuanya menggunakan kitab kuning. Kitab kuning itu kitab yang bertuliskan Arab ini. Dan nanti kalian akan disuruh menyalin di bukunya, buku tulisnya masing-masing. Jadi selain punya kitab, kalian juga harus punya buku tulis. Buku tulis khusus pelajaran nahwu 1, khusus pelajaran tajwidnya 1, khusus pelajaran tauhid fikihnya 1. Nah itu yang dipelajari. Nanti kalian akan dilatih untuk banyak nulis Arab, dan juga harus membaca, sering membaca. Termasuk juga muhafadzah. Muhafadzah itu hafalan yang harus disetorkan, yaitu Nazom Aqidatul Awam, itu harus sering dibaca, diulang-ulang. Biasanya sebelum mulai pelajaran pagi hari itu, ya anak-anak semuanya harus membaca lalaran agar mudah dihafal. Kemudian untuk hari Minggu apakah libur? Hari Minggu kita free kegiatan, yaitu setelah zuhur. Ya, setelah makan, sholat itu free kegiatan. Ya, free kegiatan ya, bukan libur. Kalau libur nanti boleh pulang, Kang. Ya, nggak boleh pulang, namanya di pondok tetap harus di pondok. Kecuali libur 2 minggu misalnya, libur semester, nah itu baru boleh. Atau libur menjelang Lebaran boleh pulang. Tapi kalau hari Minggu itu free saja. Kosong kegiatannya apa? Kegiatan masing-masing pribadi. Mungkin ada yang ya pengen bersih-bersih, nyuci, ya kegiatan nyuci. Kemudian kalau ada yang pengen refreshing, olahraga, ya olahraga, ya gitu. Atau ada yang ingin mengerjakan tugas, ya kerjakan tugas. Itu di hari Minggu ba'da zuhur sampai dengan menjelang maghrib. Ya, tetapi kalau kegiatan rutin seperti jamaah 5 waktu itu harus terus, nggak ada liburnya.
sholat kegiatan 5 waktu berjamaah di masjid itu terus dilakukan. Tuh, namanya sholat memang tidak ada liburnya kan. Nah, itu. Tuh, nah kalau minggu pagi tidak libur, minggu pagi tetap sekolah. Yang libur sekolah itu hari Jumat. Nah, jadi kita libur sekolahnya hari Jumat. Tapi kalau pagi, minggu, hari Minggu pagi itu kita tidak libur. Tidak libur. Itu. Nah, itu dari Ananda Muhammad Rizki Putra. Ya. Selanjutnya lagi dari Al-Had Rahman Syah kelas 1. Pak, saya dari SD yang belum mengerti apa-apa tentang agama. Apakah saya bisa seperti Ustadz? Bisa. Pasti bisa. Ya, insya Allah bisa. Asalkan ya tekun belajar ya dengan niat dan tekad yang kuat. Ya, laksanakan perintah dan nasihat orang tua dan guru-gurumu nantinya. Nah, insya Allah pasti bisa. Alhamdulillah ya santri Sabilul Hasanah itu sudah berhasil kemana-mana. Ya, ada yang sudah belajar ke Hadramaut Yaman. Ada yang sudah belajar ke Mesir, ya. Nah, itu santri Sabilul Hasanah. Ada yang sudah jadi dosen, ada yang sudah jadi dokter. Nah, itu ada yang sudah bisa merintis membangun pondok pesantren. Nah, yaitu berawal dulu ketika masuk pondok awal-awalnya belum bisa apa-apa. Tetapi karena tekun belajar, taat dan patuh kepada guru dan orang tua, ya, maka ya keberhasilan akan ia capai. Nah, itu ya pasti bisa ya. Itu Al-Had Rahman Syah. Kemudian dari Ananda Muhammad Mahesa Fajar. Ya, bagaimana metode belajar bagi siswa baru seperti saya tamatan SMP untuk mengejar pelajaran? Nah, ya. Ini ada lulusan SMP, nanti lulusan SMP itu akan langsung bergabung dengan teman-teman kalian di kelas 3. Yang mana kelas 3 itu dia dari kelas 1, 2, dia kelas 3. Nah, yang baru masuk ini akan bergabung dengan teman-teman itu. Nah, harapan kami yang teman-teman yang dari SMP, anak-anak yang dari SMP yang masuk di kelas 3 ini harus lebih serius, lebih tekun dan lebih giat. Karena apa? Karena ada beberapa materi yang kalian harus kejar. Ya, contoh misalnya menulis Arab dan Pego. Kemudian materi nahwu shorob dasar. Ya, kemudian materi fikih dasar. Itu harus dikejar. Oleh karena itu madrasah nanti akan menyiapkan waktu-waktu khusus, yaitu ketika di jam-jam umum, pelajaran umum, yang dari SMP ini akan dialihkan kelasnya, dia tidak ikut pelajaran umum sebagaimana anak-anak yang lama, dia akan dialihkan untuk khusus mendalami materi-materi tulis Arab Pegu, nahwu dasar, shorob dasar. Nah, ini akan dibantu oleh gurunya, dan juga di malam hari akan ada bimbingan khusus dari mustahiknya nantinya. Oleh karena itu, yang penting semangat yang kuat, tekun, kejar meskipun ketinggalan, tapi bismillah, kalian harus bisa mengejar ketinggalan itu. Dan memang ketika ada niat tekad yang kuat, alhamdulillah, saya memperhatikan perkembangan anak-anak yang dari SMP atau yang dari MTS yang masuk ke madrasah muallimin muallimat di kelas 3 itu, di kelas 4, 5, dan 6 mereka
bisa mengimbangi teman-temannya yang memang dari awal dari kelas 1. Bahkan di antara mereka ada yang lebih unggul. Karena apa? Karena ketekunan tadi. Karena ketekunan. Nah itu. Ya contohnya beberapa tahun kemarin ada yang the best. Yang the best itu ya yang masuk di kelas 3. Dari MTS, terus dia masuk di kelas 3 mu'alimin mu'alimat, dia bisa the best. Karena apa? Anaknya memang rajin, tekun. Kemudian yang jadi mustahik, yang sekarang sudah ngajar ya di mustahik itu Ustadzah siapa itu, dia juga tekun, dia dari M3 dan masuknya di kelas 3. Ya orang yang tekun, bahkan sekarang beliau menghafal Al-Quran. Nah itu tuh, jadi jangan kecil hati, jangan minder, pasti bisa asalkan dengan semangat dan ketekunan. Ya pasti bisa. Tuh. Wah, ini untuk Ananda Mahesa Fajar. Nah, yang lain wah banyak ya. Kemudian Ustadz, bagaimana pembagian waktu santri M3 yang mengikuti program tahfidz nantinya? Ini dari Wisel Niam, kelas 3 M3. Anak tahfidz itu ada kegiatan khusus yang lebih difokuskan ketika di pondoknya, ya. Tetapi tahfidz ini kita izinkan ketika memang dia sudah ya mengikuti bimbingan metode qiraati. Kalau itu secara aturan kita. Jadi terlebih dahulu yang nanti mau ke tahfidz, yang punya niat, minat ya untuk mengikuti program tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran, maka kita syaratkan terlebih dahulu harus mengikuti kegiatan qiraati, meskipun nanti hanya sebatas dia menyelesaikan jenjang jilid 6. Jenjang jilid 6. Nah, kurang lebih mungkin ya setahun atau setahun lebih ya. Syukur-syukur dia bisa ikut sampai ke tasheh ya. Tapi juga kalau kita kuat semangatnya, tekun, insya Allah tidak lama. Qiraati itu tidak lama, setahun, bahkan ada yang bisa tasheh ya. Tasheh itu ujian akhirnya. Nah itu. Nah ketika sudah selesai persyaratan qiraat itu, baru nanti diizinkan untuk mengikuti program tahfidz. Ya, program tahfidz. Nah qiraat itu gunanya apa? Qiraat itu gunanya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, makharijul huruf, tajwidnya, sifatul hurufnya. Nah itu qiraati. Nah itu nanti baru ketika sudah selesai setahun misalnya, baru dia bisa mengikuti tahfidzul Quran. Nah, tinggal nanti harus pintar-pintar membagi waktu memang. Karena di madrasah juga dia ada beban pelajaran yang harus ia kuasai, dan juga di tahfidz dia juga harus menghafal Al-Quran yang ada standarnya, kita juga ada target minimalnya. Jadi kalau di madrasah tahfidzul Quran, karena saya juga termasuk salah satu koordinator bidang Al-Quran, itu standarnya yang penghafal Al-Quran itu minimal 1 bulan itu setengah juz. Jadi 1 semester itu dia minimal harus memperoleh 3 juz Al-Qurannya. Itu standar tahfidzul Quran kita. Sehingga harapannya ya kurang lebih 4 tahun, 5 tahun dia bisa selesai. Itu. Nah kalau memang dia niat dan punya kemampuan, insya Allah bisa. Jadi 1 tahun nanti biar fokus ke M3 dulu sambil mendalami qiraati. Nanti di tahun yang kedua kelas 4 misalnya Ananda Wisel bisa ikut program tahfidz. Bahkan waktunya ketika sore bisa, karena sore itu
kita tidak ada kegiatan formal, M3 sore bisa nanti yang tahfidz ikut kegiatan tahfidz. Kemudian yang subuh juga bisa tetap, karena kegiatan tahfidz itu ada yang juga ba'da subuh tapi sampai jam 7 pagi. Ya, bisa tetap diikuti. Kemudian untuk malam hari berarti nanti bimbingan mustahiknya. Ya, berarti karena kegiatan tahfidz itu ada di malam hari mulai jam habis maghrib sampai jam 9, setengah 10 ya. Nah itu ya bisa nanti untuk kegiatan bimbingannya itu bisa menyusul kalau memang terlambat, atau juga ya punya jam-jam khusus minta bimbingan dengan teman-temannya. Ya, itu. Jadi nanti bisa diatur waktunya, bisa ya. Untuk yang M3 dan juga sekaligus ikut tahfidzul Quran. Dan memang banyak di antara teman-teman kalian itu selain juga ya di madrasah, juga dia ikut tahfidzul Quran. Ada yang beberapa 1 tahun kemarin itu alumni dari Madrasah Muallimun Muallimat, dia sudah menyelesaikan 30 juz dan alhamdulillah mendapat beasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Dia mengambil jurusan Quran hadis ya. Ya, jurusan tafsir ya. Nah itu. Kemudian selanjutnya dari Olivia Ajeng Pratiwi, Tat, apakah benar kalau M3 tidak mengikuti pramuka? Benar. Ya, kalau saya jawab benar. Ya, karena memang pramuka itu kegiatan eskul untuk madrasah, aliyah dan sanawiyah. Tuh, sedangkan kalau eskulnya M3 itu lebih ke arah agama. Contoh misalnya hadroh sholawat, kemudian tilawah Quran, tilawah ngaji irama, kemudian eskulnya lagi kalau Madrasah Muallimin Muallimat itu ya bahsul masail, membahas tentang kitab-kitab kuning gitu ya. Kemudian ada lagi berzanji dibaan, itu eskul lagi. Terus apa lagi ya? Oh ya, itu antara lain itu eskul. Kemudian praktek ubudiyah, jenazah, mayit. Nah itu eskul-eskul yang diadakan di Madrasah Muallimin Muallimat. Tapi kalau pramuka, karena pramuka ini ada gugus gudep-gudepnya ya, gugus depannya itu ya, maka dia dilaksanakan di madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Nah ini ya, Ananda Olivia Ajeng Pratiwi. Masih ada? Waduh, apa ini? Panjang ini. Banyak ya. Saya mau bertanya Ustadz, di sini saya belajar TPA, umur kami 12 tahun. Masalah yang terjadi Ustadz, di sini kami membiasakan sholat jamaah, sholat wajib. Tapi Ustadz, suatu ketika tidak ada imamnya, yang ada hanya ustazah. Bagaimana hukumnya ketika seorang perempuan mengimami, sedangkan makmumnya yang laki-laki sudah akil balik, sedangkan anak laki-laki tersebut belum hafal bacaan sholatnya dan surah-surah pendeknya? Boleh atau tidak Ustadz? Dari Khairiyah Al-Munawwaroh. Nah, itu. Ini tentang fikih ya. Jawaban kaitannya dengan fikih. Ya, secara aturan hukum fikih, kalau ada makmum laki-laki, maka imamnya harus laki-laki. Ya, tidak boleh perempuan jadi imam, makmumnya laki-laki. Apalagi laki-lakinya sudah akil balik. Ya, kalau masih anak-anak, karena ada tarbiyah di situ, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah balik, laki-lakinya ya tidak sah. Berjamaah dengan imam perempuan tidak sah. Nah itu.
Nah, kalau perempuan mau jadi imam berarti makmumnya juga harus perempuan. Perempuan saja makmumnya, tidak ada laki-lakinya. Nah, laki-laki yang akil balik ini, apakah dia layak jadi imam? Kalau memang tidak ada yang lainnya, ya layak saja jadi imam, asalkan dia hafal bacaan, hafal dan benar bacaan yang wajib dalam sholat. Jadi bacaan yang wajib itu dalam sholat itu takbiratul ihram, kemudian Fatihah, kemudian tahiyat akhir. Dan juga dia harus tahu tentang tata cara gerakan-gerakan sholat. Selebihnya seperti bacaan surah itu ya kalaupun nggak baik nggak apa-apa karena itu sunnah. Tapi memang kalau ada yang lain yang lebih baik ya yang lainnya itu yang lebih baik. Tapi kalau ini nggak ada sama sekali, laki-laki yang bagus bacaannya, kecuali ada satu orang yang cuma Fatihahnya saja, cuma takbirnya saja, cuma tahiyatnya saja, ya nggak apa-apa. Yang bagus Fatihah, takbir, tahiyat, itu yang wajib. Itu surah-surahnya mungkin cuman hafal Al-Ikhlas, ya nggak apa-apa, Al-Ikhlas saja. Nah, itu yang penting dia tahu tata cara dan tata cara sholatnya. Nah itu, jadi kalau perempuan jadi imam, makmumnya harus perempuan semua, jangan laki-laki ya. Jadi gimana ini sholatnya? Kalau ya sudah sholatnya berarti kalau memang mau berjamaah ya berjamaah khusus perempuan, laki-lakinya sholat sendiri gitu. Laki-lakinya jadi sholat sendiri. Tuh. Nah, secara aturan fikih kan yang berhak menjadi imam itu yang memang paham tentang hukum fikihnya, paham tentang tata cara sholatnya, bagus bacaannya, kemudian tua umurnya. Nah ini yang berhak. Itu saja untuk khairiyah. Ya. Kemudian ada lagi dari Rahmat Aidil Muzakir. Pak, kami sebagai ortu daripada Rahmat Aidil ingin menyampaikan keluhan rumah kami di pedalaman. Jadi untuk mengikuti daring agak susah cari sinyal. Jadi bagaimana solusinya? Untuk daring ini itu kita tidak mewajibkan mutlak tanpa toleransi. Tetapi ya daring ini kegiatan yang penuh dengan toleransi, ya, penuh dengan toleransi. Tuh, jadi sesempatnya aja, Pak, sesempatnya. Jadi kalau memang sinyalnya ada malam ya dibuka malam hari, gitu. Ya, kalau sinyalnya ada besoknya ya dibuka besoknya, tidak apa-apa. Jadi tidak harus mewajibkan mutlak tanpa toleransi, soalnya harus di jam-jam tersebut, tidak. Tetapi dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, seperti susah sinyal atau sering mati lampu misalnya. Biasanya kan kalau mati lampu kan sinyal juga mati. Nah itu. Nah ini kita toleransi. Ya ini jadi kita toleransi, namun tetap bisa membuka HP-nya atau jaringan HP-nya itu di jam-jam yang memang ada sinyal atau ada jaringan. Nah itu jangan sampai nanti blank informasi sama sekali, Pak. Itu blank itu apa? Kosong informasi sama sekali. Karena apa? Karena ini memang salah satu cara kita ingin tetap mengadakan pembelajaran, yaitu ya satu-satunya hanya lewat daring. Itu makanya ya mohon dengan ikhtiar dari Bapak walinya Rahmat Aidil untuk bisa berikhtiar, mungkin tidak harus di jam-jam
langsung online biasanya tidak, tetapi di jam-jam memang ketika memungkinkan ada sinyalnya malam ya malam dibuka. Mengerjakan tugasnya juga mungkin malam ya malam, nggak apa-apa. Nah, tinggal nanti kita kirim pesan aja kepada gurunya, maaf mungkin karena jaringan, karena sinyal jadi tidak bisa ya meresponnya pada siang atau pagi hari, ya itu. Atau mungkin besok baru ada sinyalnya, nggak apa-apa, besok baru dibuka, ya itu. Nah ini kita toleransi kalau ada kondisi seperti ini. Tapi kalau kondisinya sinyal bagus, jaringan bagus, HP-nya siap, ya ini kita benar-benar kita haruskan untuk selalu mengikuti pembelajaran daring, termasuk kegiatan orientasi ini. Tuh. Selanjutnya dari Syera Anastasia. Untuk mengambil jurusan, apakah bisa dipilih santri atau pihak pondok yang menentukan sesuai potensi santri? Nah, ini jurusan apa maksudnya? Jurusan aliyahnya atau jurusan apa ini? Kalau jurusan aliyah seperti IPA IPS itu, kita sudah ditentukan dari pihak madrasah aliyah untuk anak-anak madrasah mu'alimin mu'alimat itu semuanya diikutkan jurusan IPS, IS ya, ilmu sosial. Jadi tidak ada yang ke jurusan IPA, IPA. Jadi jurusan madrasah aliyah kita itu ada dua, ada IPA, ada IPS. Nah, anak madrasah mu'alimin mu'alimat karena penguasaannya itu tidak menyeluruh kemampuannya, jadi lebih diarahkan kepada IPS, bahkan ditentukan langsung IPS. Karena apa? Karena IPS lebih mudah diperoleh dengan membaca, lebih mudah untuk didapatkan dari informasi-informasi di luar pelajaran. Nah, itu IPS. Nah, itu untuk jurusan. Kemudian dari Bintang Nur Aulia, untuk M3 apakah wajib mengikuti sekolah 6 tahun? Bagaimana kalau 1 tahun mau pindah MTS atau diniyah? Bisa atau tidak? Untuk 6 tahun ini wajib. Bagaimana yang dalam pernyataan yang sudah ditandatangani di atas materai itu kan ada. Harus mengikuti program pembelajaran sampai 6 tahun bagi yang lulus SD. Jadi ini tidak bisa ditawar-menawar lagi. Nah itu, jadi kalau mau pindah MTS atau diniyah, ya kita akan sangat mempertimbangkan atau sangat menunda. Jangan sampai. Mengapa? Karena akan berakibat kepada sistem administrasi di madrasah. Itu karena madrasah sudah menginput datanya masing-masing ya dari para siswanya. Ya, maka kalau ada perpindahan-perpindahan seperti ini sangat kita tahan, kita tunda. Nah, kalau memang masih bisa untuk di madrasah mu'alimit, ya madrasah mu'alimit, jangan sampai pindah. Nah, pindahnya itu karena apa kan? Nah, itu. Tuh. Jadi tetap wajib untuk mengikuti pembelajaran di madrasah selama 6 tahun. Ya, Bintang Nur Aulia. Kemudian Putri Nurhayati, Ustadz seandainya tidak ngabdi bagaimana? Nah, Ustadz seandainya tidak ngabdi bagaimana? Maksudnya apa? Oh, mengabdi di pondok setelah lulus. Nah, jadi program pengabdian memang dulu pernah kita adakan, tetapi sekarang sudah mulai kita pertimbangkan lagi. Jadi memang tidak ada kewajiban untuk yang sudah selesai mengabdi. Tetapi ya pengabdian itu merupakan hal yang baik kalau memang dia mampu dan mau.
Itu karena ada ulama yang mengatakan, ya saya, kata seorang ulama itu, saya lebih senang kepada santri yang ya bodoh tapi dia mau berkhidmah. Ya, bodoh itu maksudnya ya tidak, ilmunya tidak seberapa tapi dia mau berkhidmah, mau mengabdi, daripada yang pintar tapi nggak mau ngabdi. Nah inilah makanya dasar di kalangan pondok pesantren, rata-rata pondok pesantren mengadakan program pengabdian. Nah kalau kita belum ada sistem kewajiban untuk pengabdian, namun kita pendekatannya melalui orang per orang. Ketika memang orang itu memiliki potensi, kemauan, dan izin dari orang tua, ya baru kita harapkan untuk mengabdi. Tetapi kalau santri tersebut, yang lulus tersebut, ya punya keinginan berbeda, misalnya mau kuliah ke Jawa, mau kuliah ke ini, ya berarti ya tidak kita suruh mengabdi seperti itu ya. Jadi mengabdi itu istilahnya anjuran, bukan kewajiban. Ya. Ada lagi? Ya. Saya mau bertanya, jika murid baru yang belum tahu cara sholat tahajud gimana dan apa yang dimaksud dengan mutola'ah dari Saribatus Salsabila. Nah, jadi tahajud itu ya nanti akan dijelaskan sama pembimbingnya, gurunya, dan tahajud yang akan dilaksanakan oleh anak-anak santri madrasah Muallimin itu secara berjamaah. Jadi sholat sunnah itu boleh berjamaah, ya, boleh. Jadi nanti bareng-bareng, ada yang imamnya, tapi dengan bacaan yang pelan. Nah, jadi sholat tahajud itu kan sholat malam hari, setelah tidur sebelum subuh waktunya. Jadi sholat tahajud itu sholat setelah tidur, sudah melaksanakan sholat isya, dan sebelum subuh. Nah ini dihukumi tahajud. Minimal 2 rakaat, ya maksimal tidak ada batasannya. Tata caranya ya nanti akan dibimbing oleh kakak-kakak pengurus ya. Nah, dan juga itu akan dilaksanakan secara berjamaah. Jadi ada imamnya. Jadi kalian tinggal mengikuti, dan nanti juga ada wiridnya, zikirnya yang diberikan oleh ustadz ya. Itu sholat tahajud. Kemudian apalagi tadi satunya? Mutola'ah. Apa itu mutola'ah? Mutola'ah itu mengulangi kembali pelajaran yang sudah diberikan. Membaca kembali pelajaran yang sudah diberikan oleh seorang siswa atau santri. Nah itu, mutola'ah itu tidak harus diperintah dan tidak harus ada jadwal khusus, tetapi seorang santri harus menyempatkan di waktu-waktu luang, waktu-waktu senggang, waktu dia santai, ya minimal harus membaca lagi pelajarannya yang sudah diberikan, baca sendiri kayak gitu. Itu namanya mutola'ah. Nah, semakin banyak memutola'ah, maka ilmu akan semakin melekat di dalam pikiran. Yang asalnya belum paham, di mutola'ah sekali 2 kali insya Allah jadi paham. Yang paham di mutola'ah insya Allah tambah paham, tambah hafal. Nah itulah manfaat dari mutola'ah. Ya, itu saja. Nggak ada lagi? Cukup. Ya, itu saja dari saya. Dan nanti kalau sudah berada di pondok, ya mudah-mudahan kondisinya semuanya sehat, dan juga tahapan-tahapan dalam pemulangan santri di pondok pesantren ini bisa berjalan lancar, tidak ada masalah. Ya, dan akhirnya kalian juga akan datang ke pondok, dan ketika nanti sudah datang, maka ya kita akan bisa belajar bersama, bareng-bareng, tatap muka, saling ya bertanya, mungkin saling mengarahkan, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya.
Lebih kurangnya mohon maaf. Pada Allah mohon ampunannya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.